Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Farhana dengan tim 7211141932. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 11 mengenai implementasi SIM dalam dunia perusahaan, pemanfaatan spreadsheet. Lalu mulai aja langsung. Yang pertama itu ada pengertian spreadsheet. Nah, spreadsheet merupakan istilah yang umum untuk dibahas di era teknologi saat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa spreadsheet banyak digunakan oleh banyak orang. Jika kita memahami arti spreadsheet kalimatnya, spreadsheet sendiri sebenarnya memiliki arti, yaitu prosesor angka. Nah, jika kita mendengar kalimat itu, tentu saja prosesor angka sudah dapat dibayangkan dalam benak kita. Seperti apa prosesor angka itu? Lalu spreadsheet juga merupakan lembaran kertas yang berisi data dalam bentuk baris dan kolom dalam akuntansi. Next itu masih di spreadsheet, yaitu ruang item data atau bisa disebut dengan cell, adalah salah satu komponen dalam spreadsheet. Nah, contohnya ini pengguna seperti B1, B2, dan B3. Hubungan antara satu sel dengan sel lainnya yang ada di sekitarnya memiliki hubungan yang saling terkait atau bisa dibilang sangat absolut. Nah, spreadsheet sangat berbeda dari database. Spreadsheet tidak menawarkan query untuk basis data dan juga tidak menyediakan item data dan struktur data yang dapat dilabeli sebagai basis data. Jadi inilah yang menyebabkan spreadsheet berbeda dari basis data. Next itu ada fungsi spreadsheet. Nah, di sini ada beberapa fungsi spreadsheet. Yang pertama itu mampu mengelola angka dalam bentuk grafik. Yang kedua dapat digunakan dalam hal statistik. Yang ketiga dapat membantu membuat lembar kerja. Yang keempat dapat digunakan untuk bekerja dalam masalah ilmiah, sederhanakan perencanaan. Yang kelima itu dapat digunakan untuk mengolah data disertai dengan database, grafik, formula, dan sebagainya. Lalu yang keenam ini membuat label data. Lalu di sini ada contoh aplikasi spreadsheet. Nah, contoh-contoh aplikasi spreadsheet ini yang pertama ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah salah contoh aplikasi spreadsheet yang dirilis di bawah naungan aplikasi Microsoft Corporation yang dapat dioperasikan di bawah sistem operasi Mac OS dan Windows. Lalu yang kedua ini ada Lotus. Nah, aplikasi Lotus adalah aplikasi pemrosesan angka yang tergabung dalam paket dengan Office yang kemudian disebut dengan Lotus Smart Suite. Aplikasi Lotus 123 ini diterbitkan oleh IBM. Next itu ada Office J Numeric. Nah, keuntungan dari program pengolah angka ini adalah tampilan yang ramah pengguna sehingga mudah digunakan, dan juga menu-menu aplikasi yang berisi bila alat menambah kemudian aplikasi ini saat digunakan. Lalu yang keempat ini ada Abacus. Abacus ini merupakan aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan penyimpanan memori kecil dan penggunaannya juga sangat mudah. Lalu ada OpenOffice Calc. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan perhitungan, menampilkan data yang diproses dalam bentuk grafik, dan juga dapat digunakan untuk memproses data yang disajikan dalam bentuk spreadsheet. Next itu ada kelebihan dan kekurangan spreadsheet. Nah, kelebihan spreadsheet itu yang pertama ada multi-platform. Nah, karena bisa belajar via browser, bisa digunakan untuk berbagai operating system, baik Windows, Linux, ataupun Mac OS. Lalu multi-device. Nah, ini tidak hanya digunakan untuk komputer laptop, tapi telah disediakan juga untuk versi smartphone. Yang ketiga itu otomatis tersinkronisasi apabila kita melakukan pengeditan dalam satu device. Nah, yang keempat itu ada tersedianya berbagai macam template siap pakai untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, yang kelima ini dapat membuka berkas Office lainnya. Dapat pula diekspor ke PDF atau berkas XLS milik Microsoft Excel. Lalu yang keenam ini bisa digunakan secara bebas atau free. Syaratnya adalah akun Gmail
yang dapat dibuat secara gratis, satu email berbagai layanan. Next itu kekurangan spreadsheet. Nah, ini yang pertama tidak direkomendasikan untuk daerah atau kondisi yang sulit internet. Lalu yang kedua ini tidak semua kemudahan dalam Microsoft Office Excel tersedia. Meskipun demikian, fitur-fitur yang ditawarkan sudah sangat powerful dan layak untuk digunakan. Lalu ada implementasi spreadsheet. Yang pertama itu ada mengolah data manajemen. Nah, ini biasanya perusahaan menggunakan spreadsheet untuk mencari nilai rata-rata, menghitung nilai tengah, serta mencari nilai maksimum dan minimum sebuah data. Contohnya itu menghitung stok barang yang keluar masuk perusahaan. Lalu yang kedua itu ada administrasi atau akuntan. Nah, ini proses administrasi yang biasa dilakukan oleh seorang akuntan. Contohnya itu mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada pembuatan data statistika. Nah, statistika sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk pembuktian hasil riset. Biasanya pembuatan data statistika dibuat dalam bentuk diagram atau dalam bentuk lingkaran. Contohnya itu membuat diagram hasil riset minat beli suatu produk. Yang keempat itu pembuatan laporan keuangan. Nah, fitur-fitur dalam spreadsheet sangat membantu perusahaan untuk membuat laporan keuangan dalam skala besar. Contohnya seperti membuat laporan laba rugi perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.